Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik kan? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan agar kita dapat melaksanakan kegiatan belajar. Nah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faisal Sadikin, NIM 180300960, mahasiswa PGMI UINAB, UIN Wali Songo Semarang. Nah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan atau menceritakan materi SKI kelas 5 SD semester 1. Nah, materinya yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Teman-teman, ada yang tahu nggak pengertiannya Fathul Makkah? Nah, saya akan jelaskan. Pengertian dari Fathul Makkah ialah pembebasan kota Makkah dari kaum kafir Quraisy. Nah, peristiwa Fathul Makkah itu sendiri didasari dari adanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu sendiri di dalamnya terdapat 5 poin. Nah, yang pertama adalah genjatan senjata antara kaum muslimin dan juga kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, jika dari golongan kaum muslimin ingin membelot dan mendukung kaum kafir Quraisy, itu tidak diwajibkan untuk mengembalikannya lagi ke kaum muslimin. Sedangkan jika kaum kafir Quraisy ingin bersama atau masuk dengan para kaum muslimin, itu tidak diperbolehkan dan dikembalikan lagi ke kaum kafir Quraisy. Lalu yang ketiga, suku-suku yang ada di Jazirah Arab yang belum memihak antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin itu diperbolehkan memihak antara keduanya. Nah, kemudian yang keempat ialah Nabi dan para kaum muslimin itu untuk tahun ini belum diperbolehkan memasuki kota Makkah. Namun untuk tahun berikutnya Nabi dan para kaum muslimin itu diperbolehkan masuk ke Mekah. Dan yang terakhir ialah isi dari perjanjian ini itu berdasarkan keuntungan antara kedua belah pihak. Wah, sepertinya isi dari perjanjian tersebut tidak terlalu agak merugikan kaum muslimin ya teman-teman ya. Padahal itu, walaupun itu agak merugikan untuk kaum muslimin, malah kaum kafir Quraisy itu mengingkari perjanjian Hudaybiyah tersebut, teman-teman. Wah, sifat dari kaum kafir Quraisy sendiri itu nakal ya teman-teman ya. Padahal isi dari perjanjian Hudaybiyah itu tidak terlalu berpihak kepada kaum muslimin, akan tetapi malah mereka yang melanggar perjanjian tersebut. Nah, kemudian Nabi mendengar bahwasanya perjanjian tersebut dilanggar oleh kafir Quraisy. Nabi sangat murka, sangat marah.
Lalu Nabi mengumpulkan kaum muslimin dan membentuk pasukan yang berjumlah 10.000. Nah, kemudian pasukan tersebut beranjak ke kota Mekah untuk menemui para kafir Quraisy yang telah melanggar perjanjian tersebut. Nah, kemudian mendengar bahwa Nabi dan para umat muslim sedang menyusun pasukan berjumlah 10.000 pasukan dan hendak menuju ke kota Makkah, para kaum kafir Quraisy itu ketakutan. Dan akhirnya setelah Nabi sampai di kota Makkah kembali lagi direbut oleh Nabi Muhammad dan para umat muslim. Dan strategi Nabi ini ternyata berhasil menduduki kota Makkah tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Nah, tidak di samping itu, Nabi juga menunjukkan sifat belas kasihan, yakni dengan tidak menghukum para kaum kafir Quraisy yang sebelumnya telah melarang para umat muslim hijrah ke kota Makkah. Namun akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak merelakan, dalam arti tidak memberi maaf kepada tokoh-tokoh dari kaum kafir Quraisy yang sangat jahat itu. Nah, kemudian setelah sampai di kota Makkah, Nabi dan para kaum muslimin mengunjungi tempat suci yang ada di kota Makkah. Nah, adik-adik tahu nggak tempat suci yang berada di kota Makkah? Nah, benar. Nah, tempat suci yang berada di kota Makkah ialah Ka'bah. Nah, sesampainya di Ka'bah, Nabi melihat Ka'bah yang sangat suasana di tempat suci itu sangat berantakan. Nabi sangat prihatin. Ka'bah tersebut tidak terawat, kemudian di samping-sampingnya banyak sekali berhala. Nah, melihat situasi yang sangat parah tersebut, kemudian Nabi dan kaum muslimin membersihkan sekitar Ka'bah dengan menghancurkan para berhala-berhala tersebut. Nah, begitu teman-teman cerita terjadinya Fathu Makkah, yang berarti pembebasan kota Makkah, dan tanpa ada perlawanan dan tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Nah, terima kasih dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Sehingga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah.